Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhanisa Humayroh, mahasiswi dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 6. Pada pertemuan kali ini, atau kesempatan ini, saya ingin memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Materinya apa aja ya yang akan dibahas? Nah, materinya itu ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada struktur industri perbankan, produk perbankan, manajemen risiko, finansial teknologi, prudent banking, keuangan global, perbankan konvensional versus perbankan syariah. Yang pertama ada struktur industri perbankan. Industri perbankan terdiri dari berbagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan. Nah, struktur ini itu mencakup beberapa bank umum, yang dimana bank umum ini menyediakan layanan perbankan seperti simpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah ini menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah tanpa bunga. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan ini termasuk perusahaan asuransi, leasing, dan lembaga pembiayaan. Dan yang keempat, fintech, di mana perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara efisien. Selanjutnya, produk perbankan. Produk perbankan umumnya dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, simpanan. Contohnya, tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, pinjaman. Contohnya, kredit konsumsi, kredit usaha, dan hipotek. Yang ketiga, layanan investasi. Contohnya reksadana, obligasi, dan saham. Yang keempat, layanan keuangan digital. Contohnya mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Selanjutnya ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko dalam perbankan melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang mungkin dihadapi, termasuk risiko kredit. Risiko kredit ini memungkinkan debitur gagal bayar. Nah, yang kedua, risiko likuiditas, di mana kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga itu risiko operasional, di mana kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, atau manusia. Selanjutnya ada finansial teknologi atau fintech. Fintech merujuk pada inovasi teknologi yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan layanan keuangan. Contohnya, pembayaran digital. Sistem pembayaran online yang memudahkan suatu transaksi. Yang kedua, peminjaman peer-to-peer atau platform yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung. Yang ketiga, robo-advisor. Yang ini layanan investasi otomatis yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi. Selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking adalah praktik pengelolaan resiko yang hati-hati dalam perbankan, yang mencakup yang pertama pengelolaan aset dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban untuk menghindari risiko likuiditas. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Ini mematuhi semua regulasi yang berlaku untuk menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya itu keuangan global, di mana keuangan global mencakup interaksi dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Hal ini mencakup yang pertama pasar modal internasional, di mana ini sekuritas diperdagangkan secara global. Yang kedua, perdagangan internasional, di mana transaksi perdagangan yang melibatkan mata uang asing dan risiko nilai tukar. Yang terakhir ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Di dalam prinsip operasional, perbankan konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan. Sedangkan perbankan syariah menghindari riba atau bunga yang mengikuti prinsip syariah, menggunakan sistem bagi hasil. Nah, yang kedua, dalam produk, perbankan konvensional menawarkan produk sebagai pinjaman berbunga dan simpanan berbunga, sedangkan perbankan syariah menawarkan produk seperti murabahah atau jual beli.
mudorobah, bagi hasil, dan musyarakoh kemitraan. Yang ketiga, dalam regulasi. Perbankan konvensional diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perbankan Umum. Sedangkan perbankan syariah diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan dengan tambahan regulasi dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, dari materi semuanya yang tadi sudah dibahas, bahwa industri perbankan adalah sektor yang kompleks dengan berbagai produk dan layanan, manajemen risiko, fintech, dan prinsip-prinsip prudent banking memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan efisien. Perbandingan antara perbankan konvensional dan syariah menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan produk yang ditawarkan. Itulah peran materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Bila ada salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.